Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Aziz Fakrul Iksan. Saya biasa dipanggil Aziz. Saya kelahiran 2004 dan saya berasal dari Bengkulu. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Saya mengambil jurusan Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Dan di sini gunanya saya membuat video ini ingin mengumpulkan tugas akhir soft skill, yaitu diberi judul kisahku. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya hingga saya sampai ke Universitas Ahmad Dahlan. Baik, ketika saya kecil, saya itu sangat takut yang namanya pisah dengan orang tua. Jadi ketika saya kecil itu saya tidak pernah berpisah sama orang tua. Akan tetapi ketika saya masuk ke akhir SD kelas 6, saya dapat dorongan dari teman-teman bahwa teman-teman mengajak saya untuk masuk ke pesantren. Dan setelah itu saya mencoba izin dengan orang tua saya untuk masuk ke pesantren. Tetapi orang tua saya tidak mengizinkan kalau saya masuk pesantren bersama dengan teman-teman saya. Karena orang tua saya itu mau saya pergaulannya lebih luas lagi, lebih banyak mendapatkan teman lagi. Dan orang tua saya sangat senang karena saya ingin masuk ke pesantren. Ya, setelah itu saya pergi mendaftar dan saya mendaftar di Pondok Pesantren Al-Quran Narsalakum. Pondok pesantren itu berada di Kota Bengkulu, yang mana jarak kota ke kampung saya itu sekitar 6 jam sampai 7 jam perjalanan. Jadi ketika saya masuk pesantren, setelah saya lulus dari pendaftaran, saya keterima di Pondok Pesantren Al-Quran Narsalakum. Dan setelah itu saya awal masuk itu saya masih seperti saya kecil, yang mana saya sangat takut sekali ketika saya berpisah dengan orang tua saya. Setelah berjalannya waktu, beriringinnya waktu, alhamdulillah saya bisa betah dan nyaman di pesantren berkat dorongannya orang tua, berkat rangkulannya teman-teman kepada saya, dan saya betah di pesantren. Di pesantren juga banyak hal yang dapat saya ambil, banyak hal pelajaran yang saya dapatkan. Yang pada saat itu selama 3 tahun saya banyak mendapatkan seperti saya bisa mandiri, saya lebih disiplin lagi. Dan ada juga cerita ketika saya akhir kelas 9. Yang akhir kelas 9 itu saya pada saat itu saya itu ada 3 agenda, yang mana 3 agenda ini harus saya lancarkan, harus saya sukseskan. Dan 3 agenda ini jarak dari agenda satu ke agenda yang lain itu tidak jauh jaraknya. Yaitu agendanya itu agendanya itu yang 3 itu ujian praktek, pentas seni, dan ujian tahfiz. Yang mana 3 ini harus saya selesaikan. Ketika ujian praktek, saya tidak hanya belajar dan menghafal untuk ujian praktek, tetapi
Saya juga harus memikirkan latihan untuk mensukseskan pentas seni. Terus saya juga menghafal Al-Quran agar diperlancarkan ketika ujian tahfiz. Dan alhamdulillah ketika itu berjalan dengan lancar, karena mungkin itu berkat usaha saya dan berkat doa orang tua saya. Begitu juga saya juga meminta pertolongan dengan Allah, semoga diperlancarkan semua agenda yang saya miliki. Dan di situ saya sangat senang sekali karena saya bisa menghafal Al-Quran walaupun tidak banyak, tetapi saya ketika itu hanya 1 juz. Dan saya alhamdulillah sekali saya bisa gitu menghafal Al-Quran. Dan pelajaran yang dapat saya ambil di situ yaitu kita itu harus berusaha dan semangat dalam berusaha itu. Yang mana ketika kita berusaha, kita harus juga diiringi dengan doa orang tua, restu orang tua, dan kita juga meminta pertolongan dengan Allah agar diperlancarkan semua urusan kita. Dan setelah selesai kelas 9 di MTS di Al-Quran Narsalakum, itu saya niatnya tidak lagi ingin masuk pesantren. Saya inginnya masuk ke sekolah umum seperti teman-teman yang lain, ingin masuk ke sekolah umum juga, tidak melanjutkan lagi di pesantren. Akan tetapi orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan ke sekolah umum, karena mungkin orang tua saya lebih tahu yang mana jalan yang terbaik untuk saya. Dan pada saat itu saya mungkin merasa terpaksa gitu masuk pesantren lagi. Tetapi setelah saya melanjutkan lagi ke pesantren, pada saat itu saya melanjutkan pesantrennya malah lebih jauh lagi dari kota Bengkulu. Tepatnya di Pulau Jawa, di daerah Bogor. Nama pondok pesantrennya Darun Najah 2 Cipining. Di sana, setelah saya menjalankan di sana, ternyata memang pilihan orang tua saya itu terbaik untuk saya. Mungkin kalau semisalnya saya ikuti keinginan saya, mungkin itu bukan jalan yang terbaik buat saya. Ketika di Darun Najah, saya mendapatkan banyak hal, seperti saya diajarkan untuk bagaimana kita itu harus bisa berbicara di depan umum. Dan pada saat itu saya dilatih dengan saya mengikuti organisasi, yang mana organisasi itu diwajibkan di pondok pesantren. Dan mau tak mau saya belajar untuk bisa berbicara di depan. Dan pada saat itu saya tidak diselesaikan di Darun Najah, akan tetapi saya pindah ke pondok lama saya, Pondok Pesantren Al-Quran Narsalakum. Dan di sana yang mana pengalaman yang saya dapatkan di Darun Najah, yang mana saya harus yang diajarkan untuk bisa berbicara di depan umum. Dan pada saat saya pindah, ketika akhir kelas 12, itu saya dan ada 2 teman saya, kami dipanggil oleh kepala sekolah. Yang mana awalnya saya dan teman saya itu mengira kalau kami ini ada membuat masalah gitu. Tetapi ketika dipanggil dan
ternyata kepala sekolah itu menawarkan dan memerintahkan kami untuk menampil di depan umum menjadi MC acara. Dan pada saat itu kami tidak ingin menolak, dan kami yakin kalau kami itu bisa untuk mensukseskan acara itu dengan kami menjadi MC acara. Dan ketika saat itu kami tidak ada persiapan, yang mana acaranya itu hanya jarak 1 hari ketika kepala sekolah memanggil kami. Dan kami harus berusaha bagaimana kami bisa menampilkan yang terbaik dalam acara itu. Jadi setelah dari panggilan kepala sekolah, kami langsung mencari konsep bagaimana penampilan kami. Dan di situ kami bingung bagaimana konsep penampilan kami itu. Tetapi alhamdulillahnya kami menemukan Umi, yaitu Uminya sangat semangat sekali untuk mengajarkan kami. Jadi karena Uminya semangat, kami juga semangat. Dan setelah itu kami latihan, berusaha semangat dalam latihan. Ketika hari H, ketika acara, alhamdulillah acaranya lancar. Kami menampilkan, bagi kami itu sangat memuaskan, dan Umi yang mengajarkan kami juga itu sangat bangga kepada kami. Jadi di situ saya dapat pelajaran bahwa kita itu harus yakin kalau kita itu bisa. Saya dapat motivasi, yaitu if you think you can, then it will. Jika kamu berpikir bisa, maka itu akan bisa. Dari situlah saya mendapatkan motivasi itu. Dan setelah itu saya ada lagi acara. Mungkin acara ini setiap sekolah, di sekolah umum juga pasti ada ini, yaitu acara perpisahan. Ketika acara perpisahan itu saya dipanggil sama guru saya untuk menampilkan sebagai pembawa doa, membaca doa. Yang mana saya membaca doa di depan umum itu saya belum pernah melakukannya. Tetapi di situ saya tidak ada rasa untuk menolak permintaan guru saya, perintah dari guru saya. Kan tetapi karena saya tadi sudah yakin dengan motivasi tadi, if you think you can, that it will, dan saya menerima. Dan alhamdulillah ketika penampilan saya lancar dan saya bisa menampilkan yang terbaik, alhamdulillah. Dan setelah itu, setelah selesai dari SMA Pondok Pesantren Al-Quran Wassalakum, saya ingin melanjutkan belajar saya, pendidikan saya di jenjang selanjutnya, yaitu menjadi mahasiswa. Dan sebelum masuk di Universitas Ahmad Dahlan, saya itu udah banyak mendaftar di mana-mana. Akan tetapi saya tidak lolos. Mungkin itu jalan yang bukan jalan yang terbaik buat saya. Dan sedikit cerita, pada saat saya daftar, saya itu sudah mendaftar PTKYN, UM-PTKYN. Itu pada PTKYN dan UM-PTKYN itu saya memilih universitas yang sama dan jurusan yang sama. Ketika saat itu saya memilih jurusan manajemen bisnis. Saya awalnya lebih tertarik ke bisnis. Akan tetapi pada saat itu saya belum diberikan untuk bisa mendapatkan manajemen bisnis itu.
Jadi saya belum diloloskan dan saya daftar lagi di UTBK SNBT. Selesai tes dan keluar hasilnya, ternyata hasilnya juga belum lolos dan jalur seperti itu tidak ada lagi dan saya harus masuk dengan jalur mandiri. Ketika itu saya masih mendaftar di universitas negeri. Saya mendaftar di ITB. Itu saya mengambil jurusan pertambangan. Pada saat saya mendaftar di ITB, itu saya mungkin cobaan bagi saya. Ketika saat itu saya mendaftar dan ketika saya mendaftar itu persyaratannya itu harus dikumpulin sehari setelah saya mendaftar itu. Yang mana terakhir saya ingat sekali saat itu hari Jumat dan saya mendaftar itu hari Kamis. Dan persyaratan saya itu sudah saya kumpulin, tinggal satu lagi persyaratan, yaitu persyaratan buta warna. Di hari Jumat itu saya ingin ngecek bagaimana hasil dari buta warna. Di kampung saya itu tidak ada dokter mata, jadi saya berangkat ke kota di kabupaten saya, yang mana jarak kota dari rumah saya itu sekitar 20 menit. Dan saya berangkat ke sana, ternyata dokter mata yang ada di kabupaten itu tidak buka. Karena dokter mata di kabupaten itu tidak buka, jadi saya mau nggak mau hari itu saya harus berangkat ke kota Bengkulu, yang mana tadi kota Bengkulu jaraknya dari rumah saya sekitar 6 jam sampai 7 jam perjalanan. Ketika itu saya selesai melaksanakan sholat Jumat, lalu saya langsung berangkat ke kota Bengkulu untuk menyelesaikan persyaratan saya ini. Dan saya sampai ke kota Bengkulu itu pada pukul 7 malam. Dan setelah itu saya langsung ke praktek ke dokter mata. Dan saya bisa untuk tes buta warna. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Dan setelah itu saya langsung mengumpulkan persyaratan saya itu. Setelah saya mengumpulkan dan pengumpulan persyaratan itu finish, lalu saya pulang ke tempat paman saya, ke rumah paman saya. Dan di sana saya belum membayarkan untuk pendaftaran itu. Saya kirain uang pendaftarannya itu dibayarkan setelah saya selesai seluruh persyaratan itu selesai. Dan ketika mau tes, saya kirain ketika mau tes itu membayar uang pendaftaran itu. Ternyata pembayarannya juga tutup barengan dengan pengumpulan persyaratan. Ketika saya melihat paginya, karena malamnya saya belum bayar, ketika saya melihat paginya, dan di sana tidak ada pemberitahuan kapan terakhir untuk pembayaran tersebut. Setelah saya lihat, ternyata saya tidak bisa lagi melanjut pendaftaran itu karena untuk membayarnya juga sudah ditutup. Dan setelah itu saya tidak putus asa. Saya masih mendaftar ke universitas lainnya. Ternyata hasilnya juga tidak lolos dan saya berangkat
ke Jogja. Ketika saya berangkat ke Jogja, awalnya saya daftar di Universitas Islam Indonesia. Ketika daftar di sana, dan alhamdulillah hasilnya lolos. Akan tetapi jurusannya itu tidak sesuai dengan minat saya. Setelah itu saya keesokan harinya saya pergi ke Universitas Ahmad Dahlan dan alhamdulillah saya diterima, dan mungkin ini jalan yang terbaik untuk saya ke depannya. Yang mana tadi saya mendaftar di universitas lainnya, yaitu mengambil jurusan manajemen bisnis, ada yang mengambil jurusan pertambangan, tetapi di Universitas Ahmad Dahlan ini saya keterimanya jurusan hukum. Dan mungkin itu cerita singkat saya hingga saya sampai ke Universitas Ahmad Dahlan. Dan di cerita saya ini saya mendapatkan bahwa sangat penting untuk kita itu bisa berbicara di depan. Bagaimana kita bisa berbicara di depan umum? Dengan kita berusaha dan kita yakin kalau kita itu bisa. Dan selain itu juga bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari kesuksesan kita, dan kegagalan itu adalah awal untuk kita lebih semangat lagi untuk menuju kesuksesan kita. Jadi kita itu walaupun jalan yang kita inginkan itu tidak tercapai, yakinlah bahwa jalan Allah itu yang terbaik, dan pilihan orang tua kita itu juga yang terbaik. Dan jangan tak lupa dengan motivasi saya tadi, yaitu if you think you can, then it will. Jika kamu berpikir bisa, maka itu akan bisa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.